Oh iya, yang temennya masih tidur, punya kontaknya, tolong dikabarin biar nggak ketinggalan materi gitu. Halo Mbak Rizka, gimana Mbak? Sudah siap? Iya, Mas. Oke. Ini sebelumnya udah pada di Jogja belum? Atau udah ada yang merasakan pembelajaran secara WFO? Offline, sorry. Belum ya? Masih di rumah. Sebagian ada, Kak. Ada ya? Belum ada? Halo? Sudah Masih ada pada. yang merasakan. Udah ada beberapa, Kak. Oke. Oke, kalau gitu gimana Mbak Rizka? Oh ya, ini aku berarti langsung share screen aja ya, Mas. Iya Mbak, Ya. monggo. Pada Mbak Rizka kami haturkan. Monggo. Bentar ya, teman-teman. Ini aku langsung jelasin buat source code array 2 dimensi ya. Jadi di array 2 dimensi nanti ada apa namanya? Ada inisialisasinya. Di sini ada A5, terus di sini 4. Maksudnya gimana? A ini aku inisialisasi sebagai array. Nah, 5 di sini dia itu jumlah barisnya. Terus 4 di sini itu tuh jumlah untuk kolomnya. Habis itu udah kita inisialisasi, ini yang statis ya. Jadi kita isikan untuk data array-nya. Kita isikan datanya. Kita isinya satu gini, ini dalam kolom. Ini buat satu baris gitu. Karena di sini kita isikan untuk barisnya itu 5, berarti di sini nanti kita buat 5 kayak gini. Ini ada 5, terus ini 3, 4, 8, 0, ini menunjukkan untuk jumlah kolomnya. Jadi kayak ini kolom pertama itu ada angka 3, kolom kedua itu ada angka 4, kolom kedua itu ada angka 4, kolom ketiga itu ada angka 8, kolom keempat itu ada angka 0, dan seterusnya sampai di 2 ini. Habis itu ini array-nya kita pakai perulangan for. B ini dia menunjukkan barisnya dulu, jadi for-nya ini kita perulangannya untuk baris dulu. B dimulai dari 0, kemudian B kurang dari 5, untuk perulangannya B-nya plus. Jadi nanti dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Karena dia kurang dari 5, jadi nanti sampai 4, tapi tetap dimunculkan dalam 5 baris. Habis itu masuk ke perulangan untuk kolomnya. Untuk kolomnya dimulai dari 0, kurang dari 4, kemudian perulangannya plus atau increment. Terus ini untuk menampilkannya. Kita compile dulu.
kalau kayak gini. Udah kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Nah, jadi yang aku bilang tadi, 5 di sini dia sebagai jumlah barisnya. Ini ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Terus 4 ini kolomnya. Kolom itu ke bawahnya. Ada 1, 2, 3, 4. Pengisiannya jadi nanti ini sesuai jumlah kolomnya yang kesininya. Habis itu dia diulangi, kan kita tadi pakai for. Nah, dia diulanginya dari 0 sampai kurang dari 5. Kan mulainya dari 0, jadinya ada 5 baris, benar ya? Ada 5 baris. Ini juga bisa kita mulai dari 1, tapi di sini nanti kurang dari sama dengan. Coba, ya belum di ini. Tetap masih jalan, yang penting dia for-nya ini dia menunjukkan untuk perulangan 5 kali, 5 baris. Nah, habis itu ini untuk perulangan kolomnya. Ini juga bisa kita mulai dari 1 aja ya, kalau bingung. Sama dengan lupa lagi. Loh. Kok belum ya? Oh, berarti ini emang bisanya. Kita bisanya 0. Kita mulainya dari 0 biar datanya nggak berubah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ini aku belibet banget. Halo? Mungkin teman-teman nyoba dulu sambil dibuka C++-nya biar sambil ngoding gitu. Baik, Kak. Kasih waktu berapa menit, Mbak, kira-kira? Berapa? 10 menit cukup nggak? Iya, cukup. Cukup ya? Cukup ya. Sambil dibuka. Yang dari HP dibuka laptopnya, ngoding di C++-nya. Sama teman-teman yang belum presensi, untuk kode presensinya sudah ada di grup. Segera presensi karena buat kehadiran teman-teman.
Ini suaraku mengganggu nggak? Maksudnya kayak di sini baru lumayan ramai. Mengganggu nggak kira-kira? Tidak. Nggak kedengaran kok, Mbak. Oke, Aman. takutnya kedengaran.
Ada yang udah selesai nyobanya belum? Duh, nggak bisa lihat chat. Udah dicoba? Ada yang masih bingung nggak? Oh iya, itu kayaknya ada yang Mbak, raise hand. Ada Mas Arya sama Mas Fadil. Gimana Mas Fadil? Tadi kayaknya Mas Fadil dulu. Ada yang bingung? Atau udah selesai yang itu? Nyobanya? Ada yang bingung nggak? Atau Mas Arya? Kayaknya Mas Fadil bikin tadi ya. Sudah, Kak. Sudah dicoba. Udah paham? Oh, Oke, yang lainnya udah? Kalau udah aku lanjut buat yang itu, array 2 dimensi, yang pengisiannya bisa kita isi dinamis. Udah muncul belum ya? Udah, oke. Terus dulu. Nah, ini untuk array-nya yang bisa user isi datanya. Ini sama ya, ini untuk inisialisasinya, ini integer, habis itu ini untuk baris, ini jumlah kolomnya. Ingat-ingat yang depan itu baris, yang belakang itu jumlah kolom. Habis itu, nah ini untuk perulangan penginputannya. Ini kayak tadi sih, tapi di sininya kita buat yang sin atau untuk inputannya. Habis itu untuk menampilkan hasil inputannya, perulangannya sama ya, kayak yang tadi, terus langsung code handle aja. Kita coba untuk compile. Nah, ini untuk perulangan baris ke-0, kolom ke-0. Karena tadi kita perulangan di for-nya ini, kita mulainya dari 0. Nah, random aja ya. Nah, ini untuk perulangan baris ke-0, kolom ke-1, perulangan baris ke-0, kolom ke-2, perulangan ke-0, baris ke-3. Ini kan tadi kan kita untuk barisnya kita mulai dari 0 sampai kurang dari 3. Iya kan? Habis itu untuk ini datanya berapa ya? Nah, dia udah mulai untuk baris di bawahnya. Baris ke-1, kolom ke-0, baris ke-1, kolom ke-1, sampai baris 1, kolom ke-3. Kolomnya tadi kan kita kurang dari 4. Jadi dia sampai angka atau perulangan 3, tapi dimulai dari 0. Jadi tetap jumlahnya dari 0, 1, 2, 3. Berarti kan udah 4 ya jumlahnya. Terus itu lanjut
Nah, dari codingan yang untuk penampilannya ini, dia langsung ditampilkan nih yang dari data-data yang udah kita isikan di atas ini tadi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku terlalu cepet yang jelasinnya? Halo? Ya, aku udah open mic kan ya? Udah kok. Mbak, gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Atau mau dicoba dulu kayak tadi ditulis dulu source code-nya. Nanti kalau ada yang bingung di output atau source code-nya bisa tanya. Dicoba dulu aja ya. Oke Kak, coba dulu. Oke, bentar. Terlalu kecil nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak, cukup. Oke, cukup.
Ada yang udah selesai nyobanya? Kayaknya Mas Fadil udah, Mbak. Itu resen. Oke, berarti udah. Ada yang bingung nggak abis nyoba gitu? Ada yang masih dibingungin nggak? Bentar, Sel. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak dari contoh kedua ini yang tadi dijelasin sama Mbak Rizka? Atau selain Mas Fadil yang udah selesai, siapa lagi? Belum ada yang selesai nih. Oke, Mas Ahmad, Mbak Arnika. Gimana Mas Ahmad, Mbak Arnika? Ada yang masih dibingungin atau udah paham tentang source code kedua ini? Penginputan matriks 2 dimensi yang dinamis. Gimana, udah paham belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Yang lainnya gimana? Yang cewek cuma baru satu yang udah selesai. Yang lainnya nyoba nggak? Oh, udah, oke. Nah, kalau udah, nggak ada yang mau ditanya ini. Mumpung contohnya tuh masih gampang gitu. Tapi teman-teman paham kan apa konsep dari 2 dimensi itu kayak gimana? Terus ini kan ada perulangan bersarang ya. Nah, itu mana yang perulangan untuk barisnya, mana perulangan kolomnya. Masih ingat toh yang penjelasan Mbak Rizka tadi, Mbak Rizka nyebutin yang mana buat baris, yang mana buat kolom. Ingat, oke. Berarti udah paham ya?
Halo? Paham? Ya. Oke, kalau udah paham. Oke. Ya, kalau udah paham, teman-teman udah nyoba source code tentang pengurangan, perkalian, sama penjumlahan matriks 2 dimensi ini belum? Yang di-share sama Bu Tati kemarin modulnya. Belum? Saya belum, Kak. Belum. Oke. Ada yang udah? Belum semua nih? Udah Mbak, tapi masih error. Masih error? Udah, tapi ya itu. Errornya gimana? Mau share screen? Boleh share screen? Oke, bentar. Aku stop dulu. Oh ya. Terima kasih ya Mbak Rizka. Iya, sama-sama. Ini langsung share screen Mbak. Gimana? Langsung share screen. Ya langsung share screen aja. Udah kelihatan belum Mbak? Udah. Ini error itu dihasilin Mbak. Di hasilnya. Tak compile. Ya. Jumlah baris bisa 5. 5. Ini hasilnya kok gini. Oh. Coba kalau tadi baris sama kolomnya itu 10 gimana? Ini Mbak. Iya. Isi datanya kebanyakan Mbak. Gimana? Iya, Isi datanya kebanyakan. itu kamu ada yang salah di apa nih berarti? Tapi source code-nya udah persis sama ini yang di modul. Yang di modul itu kan Condition name space, determine, terus apa lagi? Iya, ini baris kolom M10, M2 nya 10. Itu sifat jumlah baris. kalau di modul itu nggak ada sing ini. Ini nggak ada. Itu harusnya kan ada toh. Ini karena perulangan bisa langsung sih deh. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Iya, coba dulu aja. Ya, tadi di bariska juga nggak ada toh? Ada. Ada kok. Iya, ding ada. Ada harus. Tidak komentar. Di baris. Ini saya nggak di modul. Kalau kita modul 43.
coba tak compile Mbak ya. Iya, terus gate-nya dipakai return aja, kayak modulnya aja tuh. Iya. Kelas 1 dulu. Di close dulu. Empat sama 3. Itu tuh jumlah kolom, emang di depan 3-nya ada tulisan apa tuh? Itu ketikkan Mbak ya Mbak. Oh, Belum tak terus. masih ya? Jadi salah di penjumlahannya. Jumlahnya emang penjumlahan. Bentar deh. Baris 0 baris, betul. CO data ya manip itu yang buat returnya. Apa Mbak? Enggak, itu jawab yang siapa tadi yang tadi. Salah. Udah bener sih, kenapa masih error? Nanti yang perulangan yang di bawahnya gimana? Ini loh Mbak, saya ini tentang Oh, belum ada perulangannya ya? Belum ada penjumlahan. Iya, iya. Berarti tadi kamu banyak itu mungkin cuma ngulang ininya aja kalau mau barisnya. Oke, jawab. Jawab dulu dah. 4, 3. Mbak. Benar ya? Ya, Tapi paham nggak sama shortcut-nya? paham. 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 Oke. Jadi coba dijelasin ke teman-temannya gimana. Jelasin. Iya. Yang ini tipe datanya pakai integer, terus yang variabelnya ini I ini untuk baris, C ini untuk kolom, terus yang baris ini nanti untuk dual ininya, jumlah baris sama kolomnya. M1 ini array yang pertama, terus M2 ini array yang kedua, sama hasil. Ini arraynya pakai barisnya itu 10, kolomnya juga 10. Terus
ini dualnya untuk jumlah baris sama kolom. Terus ini metrik, sifat metrik yang ke A. Ini untuk ini untuk for untuk baris, yang ini untuk kolom. Terus ini sifat ini untuk masukin data yang array pertama. Terus metrik B ini juga sama, tapi bedanya di sini ini untuk input data di array 2. Nah, terus ini masih pakai for yang baris sama kolom. Terus ini untuk hitung penjumlahannya, ini jumlah array pertama sama array kedua. Itu hasilnya. Terus sing ini Mbak set B4 itu apa, Mbak? Untuk angkanya gitu. Oh, untuk nampilin angka. Iya. Ya, ini untuk nampilin angka penjumlahannya, hasil dari penjumlahannya. Ini hasil penjumlahan, ini nampilin angka ya, array pertama, array kedua, untuk hasil. Ya. Oke, Mbak. Gimana, udah? Udah. Gimana teman-temannya, paham atau belum? Tahu enggak nih teman-teman? Selain Mbak Puput, siapa yang udah coba? Saya Mas Dani. Oh, Mas Dani udah paham ya, Mas ya? sudah. Sudah. Yang lainnya? Saya udah coba Kak, tapi ada yang error. Error. Di bagian mana yang error? Yang contoh ketujuh. Contoh ketujuh. Contoh ketujuh. Penjumlahan. Contoh ketujuh itu yang mana tuh? Ya, yang ini, Mbak, penjumlahan. Oh, kirain yang perkalian. Ya, errornya di bagian mana? Ini tak stop share ya, Mbak ya. Oke. Ya, mungkin ini siapa tuh? Nurul Aziza mau share screen. Bukan ini. Ini Kak. Created before. Itu kurangnya salah kok. Ininya. Iya. Tapi bagian 15. Ini huruf L kecil apa kurung? Itu kan. Itu Garis. garis 2. Garis. Yang biasanya sama enter itu loh. Sama enter, iya ya. Kalau di tempatku sih ya sama enter. Ini. Sama garis miring, Mbak. Ini. Salah. Yang kayak gini. Ntar aku kopiin. Yang gini. Apa Kak? Dicat coba. Jadi 2 garis gitu.
Seret. Iya, thread. Kalau kalau di laptop sih kayak apa, Kak? Kalau di laptop itu biasanya shift sama cari itu loh, yang biasanya sama slash. Ada nggak? Kalau di tempatku kan slashnya di atas enter di keyboardku. Coba di keyboardku. Ini Ya, save dulu. Masih di itu kamu. Yang tadi di close dulu. Output yang tadi. Ada nampil output nggak tadi? ini kan masih 18. Nah itu errornya masih ada outputnya yang kamu running. Tapi nggak ada di situ ya. Creating status. Biasanya tampilan output kayak gimana tuh? Apa, Kak? Biasanya tampilan outputnya kamu kayak gimana? Tapi kalau error gini kan masih itu kan kamu ngerunning satu gitu, tapi mana ini nggak ada ya? Nggak ada. In function main. Coba kalau ininya di close dulu terus nanti dibuka lagi, bisa nggak dia? Yang contoh 7-nya. Kok masih ya? Undefend. Mas Hartono tahu nggak Mas ini kenapa? Mas Hartono ada nggak? Nggak ada. Mbak Rizka? Kita tahu nggak Mbak? Itu tadi udah di close semua ya? Iya. Tapi dia tetap ini ya, return exit status. Iya, harusnya itu kalau udah di close semua bisa, tapi ini kenapa masih ada yang kerang ini satu? Nah, teman-teman yang lain ada yang tahu nggak ini kenapa? Tapi biasanya nggak kayak gini kan, Dek? Itu Kak, Enggak. itu Pernah sih kayak gini, Kak. baru. Apa? Gimana? Coba dipindah ke itu loh, apa? Di Bikin file itu. copy terus dipaste lagi. Oh, gitu. Ya, Dek, coba kamu buat di file baru aja. Terus di save latihan _7 misal. Itu namanya apa? 71, oke. Nah, kenapa gitu lagi? Soalnya aku dulu juga pernah gitu, terus tak gituin bisa ya. Kenapa itu ya? Lah itu tadi kan ada kotak dialog. Katanya masih ada yang nge-compile. Oh, ya Di ini. inti main kurang sasi nggak itu, Kak? Ini
yang line 5. Masa tuh? Di line 5 maksudnya? Enggak apa-apa sih kayaknya. Ini lah maksudnya integer sama INT minus. mainnya kak. Ini di line 6. INT sama minus itu di spasi. Oh, oh belum. Aku nggak tahu. Soalnya beda ya ininya. Apa karakter tulisannya. Nah itu udah bisa coba. Terima kasih kak. Gimana? Terima kasih. Enggak, dicoba dulu. Bisa apa enggak? Hasilnya betul apa enggak? Atau kamu mau coba sendiri aja ya nggak apa-apa. Nanti kalau error baru coba di-share screen lagi. Oke. 4. Itu kebalik deh. Balik. Barisnya dulu yang 4. Nanti kolomnya yang 3. Coba dicoba betul ya. 2 tambah 5 7. 6 tambah 4 10. Oke. Yang lain udah ada yang ngerjain lagi. Proses kak? Oke. Sama-sama. Ada belum yang udah ngerjain lagi? Atau selain penjumlahan ini kan contohnya banyak kan, masih ada perkalian sama pengurangan. Kalau pengurangan kayaknya konsepnya sama ya sama penjumlahan yang tadi. Yang perkalian gimana? Ada yang udah coba belum? Proses kak. Oke. Berarti ini mau teman-teman tuliskan source code-nya dulu atau mau kita poin aja? Kan kayaknya kalau tentang matriks 2 dimensi itu ya masih gampang lah, apalagi penjumlahannya terutama. Nah, biasanya tuh yang sering dipakai itu matriks yang dinamis, yang 1 dimensi, entah kita mau menginputkannya data yang string atau data yang integer. Nah, aku mau buka poin keaktifan. Nah, teman-teman cari source code yang rumpang gitu. Ntar aku share screen ya. Nah, itu nanti dibuat latihan sendiri aja ya, coba sendiri yang di-share Bu Tati. Tentang 2 dimensi. Oh, belum tak compile toh. Bentar, nggak jadi share screen dulu. Gini, udah kelihatan belum teman-teman outputnya? Udah kelihatan. Udah. Oke. Nah, jadi ini sama sih kayak kemarin yang menginputkan
elemen array secara dinamis itu. Nah, tapi di sini ditambahin searching. Saya sedikit sih nanti di akhir. Nah, ceritanya kita itu mau menginputkan data secara dinamis. Banyaknya data yang mau kita inputkan itu kita sendiri yang tentukan. Contoh, aku mau menginputkan 5 data. Nah, di sini nanti ada perintah menginputkan data. Data yang pertama dulu, sel 10. Kemudian data yang keduanya 15, data yang ketiga 25, data yang keempat 5, lalu data yang kelima apa ya? 30. Nah, kemudian setelah diinputkan data secara dinamis, nanti kan ditampilkan tuh data yang tersimpan apa aja tadi yang diinputkan. Ada 10, 15, 25, 5 sama 30. Kemudian di sini karena datanya kan lumayan banyak ya. Nah, contoh juga kalau teman-teman mau menginputkannya lebih dari 5, berarti kan ya banyak lah datanya. Nah, teman-teman mau mencari satu data supaya diketahui dia itu ada di baris keberapa dari data yang telah kita inputkan tadi. Contoh aku mau mencari angka 15. Nah, nanti outputnya data angka 15 ini ditemukan pada baris kedua. Gitu. Jadi teman-teman buat source code yang hasilnya seperti ini. Nah, ini mau langsung buat source code-nya aja tanpa aku share kodenya, biar nanti outputnya langsung kayak gini. Atau teman-teman mau langsung coba aja sendiri. Tak kasih outputnya aja, nanti outputnya gini gitu. Gimana? Halo, gimana teman-teman? Ini masih pakainya array 1 dimensi ya, bukan 2 dimensi. Mana tadi outputnya? Ini. Gimana teman-teman? Ini mau langsung coba sendiri, nanti hasil outputnya seperti ini, atau aku kasih clue-clue dari source code-nya. Nanti kan source code-nya masih rumpang, nah teman-teman ngisi kira-kira nanti itu dituliskan source code-nya apa, entah mungkin perulangan dari array-nya, atau mungkin ini bagian cari data elemen array-nya, atau mungkin nama-nama variabelnya gitu. Ini aku masuk tuh suaranya. Udah open mic kok. Halo, gimana teman-teman? Pakai yang source code rumpang aja Kak, jadi bisa sekalian belajar fixing book gitu Kak. Nanti. Oke. Ya, kalau gitu Anda nunggu bentar ya. Jadi aku share source code rumpangnya di grup. Nah, kalau waktunya nggak nyampe sampai 8.40,
Nanti buat tugas dikumpulin di classroom kayak biasa. Oke. Bentar ya. Nah, itu teman-teman udah aku share di grup, bisa dibuka. Mana tadi ini? Oke, kayak gini ya. Nah, ada 5 source code yang masih rumpang. Yang pertama, yang paling awal. Nah, di sini kurang apa? Kemudian yang kedua, nah ini juga udah tak kasih clue jelas banget. Tentang yang kedua itu deklarasi variabel inputan, angkanya sama indeks dari elemen arraynya. Lalu yang ketiga, inputan datanya. Kan tadi di contoh outputnya, untuk masukkan data ke 1, 2, 3, 4, dan 5 kan diinputkan secara dinamis. Nah, berarti ini bagian dari inputan datanya untuk source code rumpang yang ketiganya. Kemudian, nah di source code yang 4 ini perulangan dari menampilkan data. Berarti yang bagian ini nih. Data yang tersimpan adalah, nah ini perulangannya kayak gimana. Lalu yang terakhir yang kelima itu
pencarian dari elemen arraynya. Dan nanti biar bisa menginputkan angka yang dicari sama dengan 15. Nah, itu nanti source code-nya kayak gimana. Nah, kemudian kan ini data yang ditemukan pada baris ke. Nah, berarti dia manggil nama variabel yang apa. Nah, ini bonus aja. Gitu. Oke, silakan mau dicoba dulu atau mau langsung rasain. Kak, saya nyoba source code yang numpang nomor berapa gitu. Jadi ini ada 5 ya, 5 atau 6. 6 sama ini. Nomor 1 sih yang gampang banget. Siapa nih? Oke, nomor 1. Aku ketikin aja ya biar cepet di sini. Nanti teman-teman nggak usah share screen. Apa jawabannya Mas Fadil? Include ya stream. Oke, ya udah pasti bener ya ini. Nah, ini kenapa misalkan kurang include stream itu jadi error? Alasannya kenapa, Mas? Name-nya berapa? 0706. Oke. Alasannya kenapa, Mas Fadil? Kenapa kalau nggak ada stream-nya dia nggak mau jalan? 0706. Halo Mas Fadil. Gimana Mas, coba jawabannya apa? Ini Mas Fadil kemana nih? Karena buat manggil, ya manggil apa? Manggil variabel. Bukan manggil variabel. Ya benar manggil variabel. Nah, terus apa ya? Function ya. Fungsi buat panggil variabel itu apa? Namanya gitu. Yang biasa kita jelasin, ini outputnya, ini apa inputannya. Nah, itu nama C++ ++-nya gitu ya. Nama C++ ++-nya itu apa? Ingat nggak Mas Fadil? Nah, selain ini ya, Mas Fadil udah jawab nomor 1, teman-teman bisa langsung jawab nomor yang lainnya, nomor 2 sampai 5.
Nomor 2 ini juga gampang kan, tinggal kalau variabel kan terserah atau terserah dari teman-teman. Daripada buat tugas ya teman-teman, mending dijawab di sini nanti langsung dapat poin. Oke, mungkin Mas Fadil bingung ya tadi. Nah ini Eostream buat ini teman-teman, function cout sama sein-nya. Jadi kalau karena di sini kan kita pakainya cout sama sein kan, bukan pakai print. Maka dari itu kita pakai header file Eostream. Ya betul, cout sama sein ini fungsinya buat menampilkan data atau variabel yang kita panggil. Sein-nya buat menginputkan data atau variabelnya. Gitu. Gitu ya Mas Fadil ya. Oke, nomor 2, 3, 4, sama 5. Ayo, siapa yang mau coba? Tidak, mungkin teman-teman lagi ini ya, coba-coba dulu. Aku tak tunggu sampai 838. Nanti kalau belum ada yang mau coba lagi dari keempat nomor tadi, ya terpaksanya nanti dibuat tugas dikumpulkan hari ini ya, jam 23.59. Oke, silahkan dicoba dulu. Aku stop share dulu. Saya mau coba yang nomor 5 nanti, Pak. Nomor 5. Yap. Nomor 5. Atau mungkin bisa dituliskan dulu di chat Mas, jawabannya apa. Oke. Oke, ini ya. Kak, kalau berarti ada yang coba lagi tapi belum semua nggak jadi tugas, Kak. Ya sampai satu lagi, sampai satu lagi. Sampai 3 yang jawab nanti nggak jadi tugas, nggak apa-apa. Mbak, saya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, jawabannya di ini aja, ditulis di chat. Bentar ya.
Nomor 2 input I angka. Oke. Berarti 3 tadi yang jawab. Yang belum kejawab berarti bagian apa nih? Yang inputkan data sama perulangannya. Nggak ada lagi yang mau coba nih. Perulangan sama inputan datanya. Nomor 3. Sin A1. Ya, oke. Oke. Sebentar, aku copy dulu ya jawaban kalian. Nah, berarti kurangnya nomor 4 ya perulangannya. Nomor 3. Hermesa. Mana tuh nomor 3? Di sini. Terus Puput yang nomor 2. Integer, I sama angka, terus yang terakhir dan. Nomor 4 ya yang belum. Ya udah nggak apa-apa, kita bahas aja langsung. Nomor 5. Bentar. Coba nomor 4 mana ya? Share screen-nya kelihatan belum teman-teman? Sudah ada kelihatan. Sudah ya. Oke. Nah, jadi yang pertama dulu ini yang kosong tentang header file-nya. Ternyata header file yang kosong itu header file IOStream yang tadi itu buat menjalankan function cout sama coin ya. Jadi kalau di sini nggak ada yang streamnya ya nggak jalan. Lalu setelah kita deklarasi header file, kita juga harus deklarasi variabel arraynya, nama arraynya, yang mana arraynya A, terus variabelnya itu jumlahnya ada 5. Jadi kita mau menginputkan 5 data di dalam arraynya atau 5 elemen gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu yang rumpang mengenai variabel inputan arraynya, elemen arraynya, dan indeks dari arraynya. Nah, karena di line ke-17, di sini kan udah ada perulangan ya untuk menginputkan datanya, tapi belum ada tipenya, belum ada tipe datanya. Berarti kan kita harus mendeklarasikan dulu di sini ya, bareng sama variabel inputannya. Tadi Mbak Puput jawabnya dikasih nama variabel inputannya, iya Mbak? Inputan indeksnya maksudnya, Iya. perulangannya. Iya. Ya, terus yang angka itu untuk menginputkan data arraynya. Gitu Mbak? Iya, Mbak. Ya, betul. Nah, setelah itu kita langsung bisa menginputkan datanya. Nah, kan sebelum menginputkan tadi, kita mendefinisikan sendiri ya. Malah dikecilin. Nah, mendefinisikan sendiri, menyatakan sendiri berapa yang mau kita inputkan datanya. Nah, berarti Mbak Bu udah paham nih. Karena di sini kan aku udah kasih clue. Nama variabel untuk menginputkan datanya angka. Nah, di sini dia juga pakainya angka juga. Gitu. Nah, baru setelah udah diinputkan sendiri angkanya ada berapa, kita bisa menginputkan masing-masing dari angkanya.
angkanya berapa lagi, datanya ada berapa, kita mau menginputkan masing-masing dari datanya. Yang mana datanya itu ada 5 ya. Nah, harusnya di sini 0 ya. 0, salah. Oh, 0. Terus ini plus 1 harusnya. Nah, gini. Keliru, nanti teman-teman dibetulkan sendiri ya. Nah, untuk menginputkan elemen array, kan kita mulai dari indeks ke 0. Nah, terus dia kurang dari sama dengan 5, karena tadi kan jumlah elemennya ada 5. Nah, kemudian untuk masukkan data, nah ini cuma sekedar ini ya, masukkan data ke 1, 2, 3, itu source code-nya ada di line 19 ini. Nah, terus tadi yang menginputkan datanya sendiri, elemen-elemennya sendiri itu masih Rumpang, yang dijawab sama Mbak siapa tadi ya? Germesa kalau nggak salah. Ya, Mbak Germesa. Nah, di sini dia menjawab untuk bagian yang Rumpang ini sin A sama dengan I. Nah, betul ya. Di sini dia manggil nama array-nya karena kan kita yang mau diinputkan ke dalam array A kan. Berarti kita panggil ini nama variabel array-nya, kemudian karena ini mau diinputkan secara increment, berarti di sini kita juga manggil perulangan, indeks perulangan dari array-nya, gitu. Begitu diulang secara increment sampai datanya itu 5. Gitu. Lalu setelah kita berhasil menginputkan data sampai 5, baru kita mau menampilkan isi dari datanya tadi yang kita inputkan itu apa aja. Oke, ini sekedar itu ya, outputnya aja. Intinya di sini untuk menginput atau untuk menampilkan tadi data yang kita inputkan itu, berarti kan kita juga harus pakai perulangan kan. Nah, perulangan data-datanya apa aja. Nah, ini perulangannya juga aku jadiin soal, jadikan shortcut yang Rumpang tapi belum ada yang jawab. Nah, untuk perulangannya juga sama teman-teman. Nah, kita itu pakai perulangan yang sama dengan tadi inputan datanya. Untuk perulangan menampilkan itu sama dengan yang menginputkan. Nah, coba aja dilihat pembahasannya kemarin ya, yang dijelasin sama Mbak Puput atau Mas Dani. Sama aja toh, untuk perulangan inputan sama yang menampilkan. Karena kita kan mau menampilkan itu data dari yang benar-benar kita inputkan. Jadi nanti hasilnya sama, oleh karena itu perulangan yang dipakai juga sama. Nah, kemudian outputnya sama juga, dia memanggil ini data inputannya, yaitu tadi variabel A, yaitu variabel array-nya, dan juga indeks perulangannya. Nah, baru setelah itu karena ada ketambahannya, kita mau mencari data pada array-nya. Nah, di sini itu kita suruh menginputkan dulu angka mana yang mau dicari. Berarti kita manggil variabel angka tadi. Variabel angka. Nah, ini perulangannya. Nah, perulangannya juga sama ya, sama dengan perulangan inputan sama tampilan datanya. For I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. Nah, di sini bagian mencari ya data yang kita cari itu ada di baris keberapa. Ini yang dijadikan soal Rumpang tadi, yang soal terakhir, soal kelima, dijawab sama Mas Dani. Mas Dani jawabnya if angka sama dengan A, kemudian sama dengannya itu dia manggil variabel ini ya, variabel nama array-nya dan indeks perulangannya. Nah, di sini yang tadi bonusnya itu kan belum tahu dia manggil apa. Nah, dia juga ternyata manggil ini perulangan dari data yang diinputkan tadi, itu variabel I. Oke, jadi gitu jawabannya teman-teman. Nanti hasil outputnya seperti ini.
Oke, sampai sini paham belum teman-teman? Tentang array dinamis. Ya pada intinya ini apa ya, udah jelas banget ya, dibagi-bagi sendiri. Ini bagian deklarasi variabel, lalu ini inputannya buat inputkan secara dinamis. Nah, cuma di sini mungkin susahnya ditambahkan perulangannya. Kalau kita mau buat perulangannya berarti kita harus punya nama variabel indeks perulangannya yang tadi i. Nah, kemudian karena udah punya nama indeks perulangan, nah buat menginputkan datanya secara dinamis, berarti kan kita manggil indeks perulangannya itu, sama juga manggil ini nama dari, kalau di sini kan array, mungkin nanti kalau bukan array ya teman-teman manggil nama dari variabel yang mau kita inputkan datanya apa gitu. Nah, terus untuk menampilkan juga kurang lebih sama. Teman-teman pakainya perulangan yang dari inputannya gitu kan, karena kan kita cuma mau menampilkan, nggak mau menampilkan secara urut gitu. Jadi perulangannya itu sama dengan perulangan yang di inputan. Nah, terus menampilkannya, si out atau source code untuk menampilkannya pun sama, pakai yang inputan ini. Baru kalau mau ditambahkan ini ya, mau tambahkan outputnya mencari, ya berarti mikir, maksudnya mencari source code buat ini, bagian mencari arahnya itu source code-nya apa ya gitu. Nah, contoh lagi mungkin nanti ada soal mengurutkan, ya berarti bagian untuk mengurutkan elemen arahnya itu source code-nya apa ya, kayak gitu. Gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Waktunya udah selesai juga. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Gimana Mbak Puput? Belum. Yang lainnya? Oke, mungkin juga belum ya, atau masih dicoba sendiri. Yaudah gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa latihan yang banyak tentang arah ini, karena nantinya di materi-materi selanjutnya kita juga kemungkinan pakai array di dalamnya. Ya contohnya kayak kita pakai perulangan perjabangan kan masih dipakai kan sampai arah ini. Nah, teman-teman dibanyakin latihan aja. Oke, karena waktunya udah habis, untuk praktikum pada pagi hari ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Gak jadi ada tugas karena tadi udah dijawab keaktifan. Oh ya, yang tadi jawab, jangan lupa tulis NIM sama namanya di grup ya kayak biasa. Oke, Kak. Oke, kalau gitu untuk praktikum hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah join praktikumnya. Aku akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.